tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025. Karena anugerah Tuhan kita masih diberikan kesempatan hidup dan beribadah. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Doa saya semoga saudara sehat secara rohani, secara jasmani, diberkati Tuhan apa yang saudara kerjakan, hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar mengenai Filipus, sang pemberita Injil. Kalau kita mempelajarinya, kita akan
diberkati, dimotivasi dengan luar biasa. Tetapi mari kita berdoa, bersyukur dan mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sangat baik, Juru Selamat, segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan baik, setia. Mohon ampun buat semua dosa salah kami kepada Tuhan dan sesama. Tolong kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau mengerti dan mempraktekkan. Kami mau menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita buka kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kita dengarkan juga Alkitab bersuara. Tuhan memberkati. Kisah Para Rasul 6. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, lihatlah, perhatikan lagi di ayat 3. Pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Jadi orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dewasa rohani, bijaksana. Kepemimpinan rohani ini, saudara, adalah urusan serius. Jadi bukan asal-asalan, bukan kalau dia mau lalu dipilih. Bukan, ini bukan hal ringan atau hal enteng. Kriterianya kita sudah lihat di Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Saudara, sesudah kematian Stefanus, martir yang pertama, gereja berkembang luas. Padahal penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem sangat kuat. Tetapi gereja berkembang karena anugerah Tuhan dan karena kesaksian dari hidup dan mati Stefanus dan juga para rasul. Perjalanan penginjilan Filipus dimulai. Tadinya dia dipilih sebagai diaken oleh para rasul, oleh orang-orang, tetapi dia memutuskan untuk mendengar panggilan Kristus, amanat agung, untuk berjalan menginjil. Sesudah itu kita akan baca juga di Kisah Para Rasul 9 mengenai pertobatan Saulus. Di Kisah Para Rasul 9 sampai 11, Rasul Petrus tidak hanya diam di Yerusalem. Perjalanan misi dimulai. Dan di dalam Kisah Para Rasul 11 sampai seterusnya, akibat atau dampak kematian Stefanus, gereja berkembang, penganiayaan bertambah, penginjilan bertambah, semangat bertambah, dan berdiri gereja di Antiokhia dan Syria. Dan ada pertobatan dari Saulus. Haleluya. Injil itu semakin dihambat, ternyata semakin merambat. Luar biasa Tuhan.
tak terbatas kuasa dan kasih-Nya. Saudara, penganiayaan karena Injil memaksa orang-orang Kristen, orang percaya Kristus keluar, tersebar, pergi dari Yerusalem ke daerah-daerah seperti Yudea dan Samaria. Jadi diizinkan Tuhan, mereka dipaksa oleh keadaan agar amanat agung dapat terlaksana. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Roh Kudus memberi orang percaya kepada Kristus kuasa, kemampuan, keteguhan hati, keberanian, keyakinan, wawasan, kemampuan, otoritas untuk bisa menjadi saksi Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Saksi dengan perkataan, saksi dengan perbuatan, saksi Tuhan dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Syaratnya apa? Untuk menerima kuasa dari Roh Kudus sehingga menjadi saksi Kristus, syaratnya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat satu-satunya. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, pengatur, pemegang otoritas, Tuhan dari segala Tuhan dalam hidup kita. Apa saja yang Tuhan katakan, walaupun sukar, sulit, kita lakukan. Itu namanya Yesus adalah Tuhan. Maka firman Tuhan katakan kita akan mengalami, menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan. Sehingga mampu menjadi saksi Kristus dengan teguh, dengan berani, dengan yakin, dengan otoritas, dengan kemampuan, dengan wawasan. Saudara, kita lihat bahwa penganiayaan diizinkan Tuhan memaksa orang percaya keluar dari zona nyaman, yaitu Yerusalem, untuk pergi menyebar. Dan sambil pergi menyebar, terpencar kemana-mana, tentu sulit ya, karena dipaksa oleh persekusi, tetapi mereka tetap memberitakan Injil. Tuhan bisa memakai situasi kondisi apapun, bahkan yang tidak nyaman, bahkan penderitaan, untuk tujuan-tujuannya yang baik. Roma 8 ayat 28 meneguhkan kita untuk hal itu. Jadi jangan mengeluh. Alkitab katakan kepada kita dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Itu. Jadi jangan mengeluh, marah, ngomel, nangis. Diam, berdoa. Tanya sama Tuhan sungguh-sungguh. Apa sih yang Tuhan sedang persiapkan bagi kita? Kenapa proses seperti ini harus kita alami? Keluarga kita, ada tugas rencana Tuhan yang mulia pasti. Sesudah kita selesai berhasil melalui kesulitan-kesulitan tersebut. Kesulitan kita pasti ada batasnya, saudara. Tetapi kuasa dan kasih Tuhan kita tidak terbatas. Sekali lagi, kesulitan-kesulitan kita pasti ada batasnya. Karena hidup kita di dunia ini juga terbatas kan, dalam waktu dan dalam hal lain. Tetapi kuasa dan kasih Tuhan kita tidak terbatas. Haleluya. Mari kita contoh Hana ibunya Samuel. 1 Samuel 1, 1 Samuel 2. Kita contoh Ratu Esther di dalam Esther 2 sampai Esther 9. Juga dalam hidupnya Raja Daud. Sebelum dia jadi raja, susah sulit. Tapi tidak ngeluh mereka ini, saudara. Mereka bawa
kepada Tuhan, berdoa, bernyanyi, berseru, menangis, bertanya kepada Tuhan. Dengan bertobat, tinggal diam, tenang, dan percaya kepada Tuhan. Disitulah kamu akan diselamatkan. Disitulah terletak kekuatanmu. Amin, amin, amin. Sebab itu, sungguh-sungguh atur waktu sehingga setiap hari kita bisa mencari Tuhan dalam pujian, penyembahan, dan doa. Kalau kita ngeluh sama manusia amat sangat terbatas dan bisa mengecewakan. Tapi kalau kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, diam, tenang, percaya kepada Tuhan, di situ letak kekuatan kita. Amin. Selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 6. Ketika orang itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua, nih orang di Samaria, dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Apa sih yang diberitakannya? Kisah Para Rasul 8 ayat 5. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias juru selamat kepada orang-orang di situ. Karena anugerah Tuhan, karena kesaksian Filipus, ya, orang-orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Bagian kita termasuk Filipus adalah dengan setia memberitakan firman Tuhan. Tetapi bagian Tuhan adalah memberikan anugerah untuk seseorang percaya kepadanya. Filipus itu seorang Yahudi yang bisa berbahasa Yunani. Dia orang penuh roh, penuh hikmat. Ya. Dia dipilih untuk membantu urusan sosial di gereja mula-mula. Sedangkan orang Samaria adalah keturunan orang kawin campur, ya, dari antara orang Yahudi dan orang-orang asing pada zaman penjajahan Asyur. Jadi orang Yahudi tidak suka kepada orang Samaria. Mereka saling membenci. Orang Yahudi merendahkan orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus dalam Yohanes 4, ia sendiri pergi ke Samaria dan memberitakan bahwa ialah air kehidupan. Siapa yang minum, siapa yang menerimanya tidak akan haus lagi. Itu berita Injil kepada orang Samaria, dan dicatat di dalam Yohanes 4 banyak orang percaya kepadanya karena kesaksian perempuan tunasusila itu dan karena kuasa dan kasih Tuhan. Jadi kesaksian kita itu perlu. Tapi kuasa Tuhan itulah yang memberikan seorang anugerah percaya dan diselamatkan. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengajar, menyuruh murid-muridnya untuk menyebarkan Injil ke Samaria. Untuk orang-orang Yahudi itu peduli dan mengasihi mereka juga. Saudara, Injil harus diberitakan kepada siapa saja. Ya. Karena semua orang perlu diselamatkan. Akhirnya melalui pelayanan Filipus dicatat banyak orang percaya kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan banyak orang dilepaskan dari kerasukan roh jahat. Dan karena anugerah Tuhan banyak mujizat terjadi dalam pelayanan Filipus. Lalu Petrus dan Yohanes datang ke sana, ke Samaria, ya, untuk melihat apakah betul berita bahwa banyak orang Samaria sudah percaya kepada Yesus. Ya. Apakah benar? Ya. Lalu dalam pelayanan Petrus dan Yohanes, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ya. Sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Karena sebelumnya orang Samaria itu menyembah banyak ilah-ilah lain. Lalu dicatat ada seorang tukang sihir yang sangat berpengaruh, punya kemampuan luar biasa dari iblis tentunya, namanya Simon. Dia juga melalui pelayanan Filipus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi punya motivasi yang salah, tetapi punya pengertian pengetahuan yang tidak benar.
Petrus dengan tegas melayani Simon si penyihir supaya motivasi hatinya lurus di hadapan Tuhan. Simon harus sungguh-sungguh bertobat, harus sungguh-sungguh berdoa, harus punya pengertian pengetahuan yang benar tentang Injil. Tidak cukup dengan mengaku saya percaya, saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, tapi harus belajar supaya pengertiannya benar, pengetahuannya benar, dan berdoa bertobat supaya dosa-dosanya diampuni. Saudara bisa lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 24. Jadi kita semua perlu belajar firman Tuhan dengan tekun, dengan runtut, dengan sistematis, saudara. Supaya apa? Memiliki pengertian benar. Ya, bukan sekedar Kristen KTP, Kristen keturunan, cepat-cepat dibaptis padahal nggak punya pengertian. Oh tidak. Amsal 19 ayat 2a, Amsal 19 ayat 2a, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Sebab itu sungguh-sungguh kita saudara harus setia membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan tekun, dengan runtut, dengan sistematis. Gereja sudah memberi fasilitasi itu dalam pendalaman Alkitab Clearsight setiap hari. Hari-hari ini ada di dalam kitab Bilangan bagian akhir. Ayo saudara, tekun sebelum kesempatan anugerah untuk mempelajari firman Tuhan itu bebas dapat diakses. Kita tidak tahu hari depan bagaimana. Jadi mari hargai kesempatan. Kita perlu belajar firman Tuhan dengan tekun, dengan sistematis, supaya punya pengertian yang benar. Tidak melenceng, tidak salah, tidak ikut-ikutan. Ya, selanjutnya Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Ya. Filipus sedang mengadakan pelayanan pemberitaan Injil yang berhasil kepada banyak orang di Samaria. Tetapi Filipus, ia orang yang taat. Ia tinggalkan pelayanan di hadapan banyak orang itu karena perintah Tuhan untuk pergi ke sebuah jalan sunyi. Dia tidak tahu mau ngapain, tapi ia taat. Filipus orang yang taat. Kita baca di situ, dia ternyata melayani, mengajar, dan membaptis seorang pembesar dari negeri Ethiopia. Sehingga singkat kata negeri Ethiopia terbuka terhadap Injil. Saat ini saudara tercatat Ethiopia adalah negara di benua Afrika sebelah selatan Mesir. Adalah negara yang paling besar jumlah orang percaya kepada Kristus. Hal ini terjadi, haleluya, melalui dedikasi yang tinggi dari Filipus. Melalui dedikasi yang tinggi dari sida-sida atau bendahara negara Ethiopia. Bendahara atau sida-sida negara Ethiopia itu, dia orang yang sangat rindu mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan yang benar. Buktinya apa? Dia mau pergi jauh-jauh dari Ethiopia ke Yerusalem untuk beribadah. Bukti lain apa? Ia tekun membaca kitab suci dari Yesaya 56 waktu itu. Jadi harus ada bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Antara lain setia beribadah. Bukti yang lain setia mempelajari firman Tuhan. Dan tentu melakukannya. Berapa besar kerinduan kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Berapa besar. Harus dapat dibuktikan dengan berapa banyak waktu yang kita atur, investasikan. Untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab kita rindu mengenal Dia lebih akrab. Kita senang kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan itu kita bisa lakukan setiap hari saudara. Dalam doa, pujian, penyembahan. Baca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sida-sida Ethiopia itu sangat besar kerinduannya untuk mengenal Tuhan yang benar. Sehingga apa? Hatinya sudah terbuka, hatinya sangat lembut. Waktu dia diajari oleh Filipus, dia segera percaya kepada Yesus Kristus. Dan bukan sekedar percaya, dia punya pengertian yang benar. Sehingga Filipus membaptis dia saat itu. Jadi tolong perhatikan, kalau kita memang harus belajar dulu sebelum dibaptis, itu ada gunanya. Itu sakramen kudus, bukan asal-asalan. Karena banyak orang dibaptis tapi tidak punya pengertian yang benar. Selanjutnya kita diajar untuk
mau belajar taat dan percaya, mengikuti pimpinan Tuhan. Ya. Seperti siapa? Filipus. Walaupun mungkin kita tidak ngerti nih, kenapa Tuhan izinkan hal-hal seperti ini terjadi. Tetapi milikilah percaya atau iman kepada Tuhan, bahwa pasti akhirnya akan terbukti bahwa cara rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Dan iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman bertumbuh dari pengalaman hidup bersama Tuhan. Bagaimana dengan iman kita, saudara? Bertumbuh atau mandek atau bahkan hilang? Tuhan tolong kita semua, saudara. Ini akhir zaman. Mari kita sungguh-sungguh hidupi kebenaran firman. Bukan menjadi orang Kristen asal Kristen, tapi yang tambah hari tambah mengalami pertobatan seperti yang Tuhan mau. Tambah hari tambah mengalami kemajuan seperti yang Tuhan mau. Menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Selanjutnya dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 35 kita lihat, saya simpulkan bahwa Filipus adalah orang yang taat mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya. Dia diberi hikmat memulai percakapan tentang apa yang sedang dibaca, Pak. Jadi ini teknik ya, saudara, untuk memberitakan Injil atau mengajar seseorang tentang Kristus. Mulailah pembicaraan tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian, persoalan yang dihadapi orang yang akan kita injili, itu target. Lalu berdasarkan tanya jawab itu, Filipus menjelaskan kaitan firman Tuhan dengan hal-hal yang menjadi perhatian sida-sida Ethiopia itu. Hal-hal yang dihadapi oleh target. Ya. Bahwa seluruh firman Tuhan itu ya dan amin berlaku. Jadi jawaban untuk semua orang dalam segala keadaan dan zaman. Sungguh luar biasa, Filipus dipimpin Roh Kudus. Sehingga dia memiliki kuasa, keberanian, kesanggupan, dan dia tentu belajar sehingga dia memiliki wawasan, saudara, untuk dapat memberitakan Injil dengan efektif. Rindukah kita untuk dapat menjalankan amanat agung lebih efektif? Ini sudah tahun 2025, pertengahan tahun. Berapa banyak jiwa yang kita sudah bawa kepada Kristus? Tuhan akan datang segera atau kita akan meninggal kapan saja. Itu rahasia Tuhan. Apa jawaban kita kalau Tuhan tanya, apa yang sudah kau lakukan bagiku? Apa yang sudah kau lakukan bagiku? Kiranya kita bisa mengatakan, Tuhan, aku mengasihi. Dan Tuhan berkata, sabaslah hai anakku yang taat dan setia. Amin. Saudara, selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 39 sampai 40. Dan setelah mereka keluar dari air, Filipus dan sida-sida dari Ethiopia, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Sida-sida itu atau ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita pulang kampung. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod, kota lain. Ya. Ia berjalan melalui daerah itu, ngapain? Memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Saudara, tanda ajaib mujizat ini menjelaskan bahwa bangsa-bangsa lain perlu mendengar Injil. Tuhan tahu ini urusan mendesak, ini untuk kepentingan dunia akhirat. Sebab itu, kalau Tuhan memberi kita kesempatan kenal dengan banyak orang melalui segala cara dan media, atau Tuhan kirim kita ke suatu tempat, ingat, jangan cuma lihat kiri lihat kanan, memberitakan Injil. Paling tidak berdoa keliling, sebab urusan Injil adalah urusan mendesak. Itu isi hati Tuhan, itu kepentingan dunia dan akhirat. Sebab yang Tuhan kehendaki adalah semua orang boleh percaya kepadanya dan diselamatkan. Saudara, selanjutnya bagian terakhir.
Kisah Para Rasul 21. Kisah Para Rasul 21 mulai ayat 8b sampai 9. Kami yang menulis itu Rasul Paulus dan rombongan masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu. Haleluya. Yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya di Kaisarea. Filipus mempunyai 4 anak darah, anak gadis, yang beroleh karunia, dapat anugerah dari Tuhan. Ngapain? Untuk bernubuat. Haleluya. Nubuat itu menyampaikan pesan dari Tuhan kepada seseorang, kepada gereja, tentu tujuannya untuk yang baik, yang benar, memuliakan nama Tuhan. Luar biasa kehidupan Filipus, saudara. Dia sangat diberkati Tuhan. Dia terkenal baik, penuh roh dan hikmat, terpilih sebagai diaken. Ya. Ini tugas yang dipercayakan oleh orang, oleh manusia, oleh para rasul. Tetapi lebih dari tugas yang dipercayakan manusia, Filipus dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dari Tuhan kepada semua muridnya. Yaitu apa? Melaksanakan apa? Amanat agung. Filipus bukan lagi dikenal sebagai sang diaken, tetapi Rasul Paulus mengatakan Filipus sang pemberita Injil. Wow, haleluya. Dia dikenal sebagai pemberita Injil. Ya. Si pemberita Injil, pemberita kabar baik. Di mana? Di Samaria, di Asdod, ya, di Ethiopia, ya, di Kaisarea. Di mana saja dia pergi, dia dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil. Dia diberkati Tuhan dengan kuasa untuk menjadi anak Allah, melakukan kehendak Tuhan. Dia diberkati Tuhan untuk kuasa memberitakan Injil, karena Roh Kudus diberikan untuk anak-anak Tuhan itu berkuasa memberitakan Injil. Ya, kuasa untuk melakukan firman. Dan dia diberi anugerah Tuhan, anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Diberkati Tuhan dengan karunia nubuat untuk jadi berkat banyak orang. Luar biasa ya, sangat luar biasa hidup Filipus. Diberkati Tuhan. Saudara tahu nggak? 3 Yohanes 1 ayat 4, 3 Yohanes 1 ayat 4 dicatat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Anak-anak Filipus hidup dalam kebenaran. Mereka dapat karunia, kepercayaan dari Tuhan untuk bernubuat, untuk menyatakan yang benar, untuk menegur yang salah, untuk menguatkan yang lemah, untuk menyampaikan berita dari Tuhan, agar orang, gereja, masyarakat hidup dalam kebenaran. Luar biasa. Apakah artinya Filipus tidak punya masalah? Oh, jangan salah, kita sudah baca. Filipus sekeluarga harus hidup dalam ancaman, dalam penganiayaan, dalam kesulitan hidup. Karena Kristus, karena Injil. Dia harus menghadapi orang-orang seperti Saulus, yang hobinya merasa benar kalau membunuh, memenjarakan, menyiksa orang Kristen. Sehingga mereka harus mengungsi, lari, tersebar, terserak dari Yerusalem. Emang enak mengungsi, lari, tersebar, terserak? Gak enak. Ke kota-kota, ke daerah-daerah, dan akhirnya tercatat tinggal di Kaisarea. Tetapi kemanapun Filipus pergi, apapun situasi dan kondisinya, Filipus tercatat sebagai pemberita Injil yang sungguh-sungguh taat dan setia. Saudara, apapun masalah kita, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Jangan banyak mengeluh kepada orang atau kepada diri sendiri. Diam dan berdoa. Tanya Tuhan, minta kekuatan. Ada Roh Kudus yang mengajar, menghibur, menolong kita. Dan mari kita fokus hidup seperti yang Tuhan mau. Yaitu percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Yang baik. Bagi siapa? Orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup mengasihi Tuhan, yang berjalan sesuai rencana Tuhan. Kemanapun kita pergi, apapun situasi kondisi kita,
Ingat, beritakan Injil dengan perkataan dan perbuatan. Beritakan Injil. Kalau orang mengeluh, kita nggak mengeluh. Kalau orang maki-maki, kita tidak. Kalau orang negatif, kita positif. Bukan karena kita hebat, karena roh Tuhan yang ada di dalam kita yang memampukan. Sehingga apa? Janji penyertaan Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Berita ini bukan hanya pada Filipus, tetapi bagi kita semua yang mau dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, memiliki hikmat, yang menjaga nama baik, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak timbul dalam hati kita, Alkitab bilang Tuhan sanggup menyediakan bagi orang-orang yang sungguh mengasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar dari kehidupan Filipus, sang pemberita Injil. Kami rindu hidup kami maksimal melakukan kehendak Tuhan. Ini kami, pakailah kami seumur hidup kami. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sanggup, mampu, kuat untuk melakukan kehendak-Mu. Kami mau bertobat setiap hari, dan kami mau berjalan dalam iman, pujian, penyembahan, ketaatan kepada Tuhan. Ini kami, pakailah kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda remaja, semua wanita dan pria, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup menjadi pemberita Injil. Masalah kami Tuhan tahu, kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti bisa buka jalan. Tuhan pasti akan tolong kami supaya kami kembali menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Imani dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, yang kekal. Cinta Tuhan Yesus, prospek bagus dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang erat, yang lebih sungguh intim dengan Roh Kudus, mengajar, memampukan kita menjadi pelaku firman. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup maksimal seperti rencana Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, mari kita katakan amin. Semangat saudara, Immanuel.